Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Pasti kalian dalam keadaan sehat, bukan? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama pada tema lingkungan sahabat kita, subtema manusia dan lingkungan, dan pada pembelajaran yang kedua. Kali ini adalah pada SPDB mengidentifikasi dan menyanyikan lagu dalam berbagai tangga nada. IPA menganalisis terjadinya siklus air dengan tepat serta membuat teknologi sederhana untuk mengatasi pencemaran air dengan kreatif. Bahasa Indonesia menganalisis dan menuliskan urutan cerita semut dan beruang dengan runtut. Mari kita mulai. Ya, Ibu mempunyai pertanyaan. Apakah kalian pernah melihat air terjun? Tentu kalian sudah pernah melihat ya. Dari mana asal air di air terjun? Untuk mengetahui ini semua, mari kita bernyanyi bersama-sama terlebih. Nah, dari cuplikan lagu air terjun tadi, saat bernyanyi kita harus memperhatikan apa anak-anak? Tangga nada. Apakah kalian tahu tentang tangga nada? Mari perhatikan. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dari do rendah sampai ke do tinggi. Tangga nada mempunyai dua jenis. Yang pertama mayor dengan interval 1-1,5, 1-1-1,5 dengan ciri-ciri seperti yang di bawah ini. Pada contoh lagu Halo Halo Bandung, Maju Tak Gentar, serta Air Terjun. Kemudian untuk tangga nada minor intervalnya 1,5, 1-1-1,5, 1-1. Cirinya sedih, pesimis, dan tidak bersemangat. Untuk contohnya mengheningkan cipta dan lagu syukur. Kemudian untuk tanda tempo ada allegro, allegretto, presto, moderato, vivace, adagio, largo, andante, lento, dan grave. Untuk artinya kalian dapat membaca sendiri-sendiri ya anak-anak. Kemudian sekarang Ibu mau tanya, mengapa air di bumi selalu tersedia? Dari manakah air terjun berasal? Apakah kalian tahu? Mari kita cari jawabannya bersama-sama ya. Air di bumi tidak dapat habis karena adanya siklus air. Siklus air itu apa? Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Coba kalian perhatikan pada gambar ini. Ini ada laut yang mengalami evaporasi, di tumbuhan mengalami transpirasi, kemudian kondensasi, dan setelah itu ada presipitasi, kemudian akan mengalir menjadi air tanah dan air permukaan. Mari kita bahas lebih lanjut. Nah, siklus air. Yang pertama ada evaporasi. Apa itu evaporasi? Ya benar, penguapan dari perairan. Kemudian ada transpirasi. Transpirasi merupakan penguapan dari makhluk hidup. Kemudian dari penguapan tadi ada kondensasi, yaitu uap air berubah menjadi titik-titik di awan. Kemudian dilanjutkan dengan presipitasi atau titik-titik air yang turun menjadi hujan. Dan yang terakhir adalah
infiltrasi. Di infiltrasi ini ada air permukaan dan air tanah. Air permukaan akan mengalir di sungai dan di danau, dan air tanah akan masuk ke dalam tanah menjadi air sumur. Berikut siklus air. Nah, untuk mengatasi salah satu permasalahan mengenai air dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang pencemaran air dan agar air tetap bisa digunakan untuk kebutuhan hidup, mari kita membuat proyek water filter sederhana. Coba perhatikan. Nah, pada kali ini kita akan membuat water filter dengan peralatan yang pertama gunting, bor, tisu, pasir, botol bekas, arang, air yang keruh, serta gelas kosong. Nah, mari kita mulai untuk membuatnya. Yang pertama, botol bekas digunting bagian belakangnya, kira-kira 1 cm atau sampai 2 cm. Kemudian potongannya dibuang, dan pada tutup botol dibor. Kalau tidak dibor, ini dibolong, dapat menggunakan paku, minta bantuan orang tua ya anak-anak. Kemudian letakkan di atas gelas kosong, dan kita akan membuat lapisannya. Yang pertama itu dengan menggunakan tisu. Tisunya dimasukkan. Kemudian kita tuangkan pasir. Pasirnya tentu pasir yang bersih ya anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah arang. Arang yang bagus adalah arang dari batok kelapa. Kemudian untuk lapisan yang ketiga, yaitu pasir lagi. Di atas arang kita kasih pasir lagi. Kemudian di atas pasir kita masukkan tisu. Nah, untuk bahannya kita dapat menentukan sendiri ya anak-anak, sesuai dengan LKPD yang kalian punya. Nah, berikut sudah selesai anak-anak, dan water filter sederhana ini dapat kita gunakan. Nah, kita akan menuang air keruh. Sedikit-sedikit, dan nanti kita akan lihat hasilnya pada air yang sudah disaring. Ya, ini ya anak-anak hasilnya. Air yang sudah disaring, air akan menjadi bersih. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah kamu tahu apa yang dimaksud cerita fiksi? Nah, benar tadi. Cerita fiksi itu mempunyai unsur-unsur intrinsik cerita, antara lain tokoh dan penokohan, latar, alur atau plot atau urutan peristiwa, serta amanat. Sebelumnya, Ibu mau menjelaskan cerita fiksi itu adalah cerita khayalan dari penulis yang mempunyai unsur intrinsik seperti pada tulisan seperti ini, ada tokoh dan penokohan, latar, alur, plot, urutan peristiwa, dan amanat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai alur atau plot atau urutan peristiwa dari sebuah cerita. Yang pertama ada perkenalan, ada konflik, ada klimaks, ada peleraian, dan ada penyelesaian. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan. Selamat belajar dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.